Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hamma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. يقول جل في أولاه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita sehingga kita masih bisa menghadiri taman-taman surga, menghadiri majelis ilmu, menghadiri yaitu hujjah. Hujjah niku napa? Hujjah niku alasan. Alasan apa? Alasan kita di hadapan Allah. Jadi wong niku nek ora tau ngaji, dia nggak akan punya alasan di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tapi nek ngaji sudah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Wong nek kulino ngaji duduk di majelis ilmu, hatinya tenang, batinnya tenang, diberi rahmat oleh Allah, dinaungi malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di sisi, dibanggakan oleh Allah kepada penduduk langit pun. Sehingga orang, makanya kalau orang biasanya ibu-ibu, orang bilang alah ngaji ya gur kaya ngono. Cik seneng gibah, seneng iki, seneng nggih sak-sak ngoten niku. Lah nggih cobi mang bayangke. Sing ngaji wae cik kaya ngoten. Apa meneh sing ora? Nah. Ngaji wae iso karo jagongan sing ning jaba niku to. Nglebet nggih tesih selo lho, Bu. Yen mboten ketok ta nek jagongan ngoten. Nek turu senden ra ketok, senden turu mboten diseneni. Wong ngaji niku paling penak, gratis, tok panganan, senden turu ra diseneni nggih to. Terus pengajian teng pundi-pundi mesti sing akeh ibu-ibu, berarti ibu-ibu ini memang luar biasa top. Tapi kok sing mlebu neraka akeh ibu-ibu? Oh nggih, leres niku. Nggih leres. Nggih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ra'aitu al-jannah atau urida alayya al-jannah wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ketika aku melewati surga, melihat surga, isi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, isi penduduknya adalah orang-orang fakir, miskin. Jadi penduduk surga paling kathah niku wong fakir, wong miskin. Soalnya napa? Soalnya sing sugih niku hisape kathah. Tekoke tok kok ngendi, min aina tasaba tok kok ngendi. Kemudian aina anfaqa diinfakkan kemana, digo apa wae, digo. Pertanyaannya banyak. Mlebu surgane keri. Ning nek fakir miskin mlebu surga dhisik. Rasulullah mengatakan binisfi yaum. Binisfi yaum niku setengah dinten sadurunge sing sugih. Jadi kaum muslimin yang miskin itu lebih dulu masuk surga setengah hari dibandingkan yang kaya. Setengah hari berarti 500 tahun. 500 tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ra'aitun nar, dan aku melihat neraka fa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Penduduk neraka paling banyak adalah perempuan. Padahal ngaji we sing akeh wedok ning sing mlebu neraka akeh wong wedok. Mergone napa? Takfurnal asyir. Mergone napa?
suka durhaka kepada suaminya. Yang kedua, tuktsirnal la'an, memperbanyak laknat. Jadi wong wedok ini seneng melaknat, seneng mencela, seneng ini itu wong wedok. Makanya berbaktilah kepada suami. Ken boten mlebu neraka dan jangan suka mencela. Padahal pengajian oke kok mlebu neraka nggih. Soale pengajian ning nyambi gibah, ngoten to. Pengajian nyambi napa niku. Alhamdulillah. Yang jelas dengan duduknya kita di majelis ilmu itu akan menjadikan alasan kita di hadapan Allah bahwasanya kita menimba ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan kita menuju surga ketika kita suka duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diberikan judul oleh Takmir Masjid Islamic Center. Masjid apa jenenge lali? Ali Zubaidah. Ali Zubaidah. Judulnya Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Niku surat napa? Surah Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kafah, ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti godaan langkah setan. Jangan ikuti godaan langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu bagi kalian adalah aduwun, musuh mubin yang nyata. Jadi kenapa kok kita mudah tergelincir kepada godaan dan tipu daya setan? Mergone menyenangkan. Mergone dunia ini menyenangkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, apa yang dikatakan oleh setan, la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Pun kula seomben mlebu neraka mboten napa-napa ya Allah, sing penting aku akan sesatkan semua orang manusia. Dari zaman Adam sampai hari kiamat kita akan sesatkan manusia ini. La uzayyinanna lahum fil ard, dan kami akan berikan untuknya perhiasan. Jadi sing elek dipek-pek, sing apik dielek-elek, itu setan. Mula wong nek elek kok iso awet, iso seneng, iso, lah niku karena bisikan setan. Begitu apik malah rasane kaya elek. Karena diperindah oleh setan. Cara wong nek berzina, yang-yangan, gitu, selingkuh, naudzubillah. Niku kaya kok indah ngoten. Mergone napa? Mergone digodha kalih setan, diperindah oleh setan perbuatan yang buruk itu. Mula nek wong yang-yangan niku sudah tai ayam rasa coklat, gitu. Pokoknya wong tuane ngomong apa ora digagas. Penting yangku kan gitu. Penting koncoku, penting begitu. Tapi begitu sudah nikah dengan akad syar'i, nikah berarti serai yang-yangan, sudah syar'i, menikah, disitulah mulai setan menggoda. Sing rasa coklat dadi rasa tai ayam. Iya. Kaya ngaji teko pengajian, kowe ngopo dadak pengajian mbok wis dolan. Prei guru minggu tok kok malah pengajian, dolan ning Umbul, dolan ning Pangmangu, dolan ning ngendi Kuala Lumpur, dolan ning ngendi ngoten kan. Mosok gur arep pengajian. Minggu-minggu libur kan yo pengajian riyen bar iki sak jam bar niku yo iso dolan. Misale ajeng dolan. Tapi kadang-kadang dihiasi sama setan, rasa waktumu kok nanggung entek, begitu. Jadi sesuatu yang baik niku dihembuskan keburukan sama setan. Tapi sesuatu yang buruk itu dihembuskan
kenikmatan, keindahan, kebaikan. Makanya janji setan kepada Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali wong sing ikhlas. Wong sing ikhlas terus itu yang tidak bisa digoda oleh setan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang senantiasa ikhlas kepada. Amin ya. Terus makanya berusaha menjadi orang ikhlas itu berat. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu musuh yang nyata. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Jadi setan itu musuh yang nyata, tipu dayanya lemah. Ning kok awake dhewe gampang ketut, berarti kadang-kadang kita ini lebih lemah dibandingkan setan. Karena mudah ikut, ngerti elek jek tetep dilanjutke. Soalnya kok koyo apik, kok koyo penak, kok koyo nyenengke. Itulah godaan setan. Makanya innahu lakum aduwwum mubin, Allah tegaskan dia itu musuhmu yang nyata. Meskipun ketoke apik, ketoke seger, ketoke enak, ketoke ini, kalau musuh yang nyata wis musuh. Harus diingat-ingat, aduwwun tidak hanya sekedar musuh, tapi al-mubin atau mubin. Mubin itu nyata, genah musuh. Nah, makanya surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah. Wong wis iman kok tesih kon masuk fisilmi kafah, dalam Islam secara keseluruhan, itu maksudnya gimana? Ibnu Katsir mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi syara'il islami jami'an. Jadi awake dhewe nek ampun iman, wong iman niku napa to? Wong iman niku mengimani di dalam hati bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang maha kuasa, sang pengatur alam semesta, sang pembuat hukum, semuanya. Itu namanya iman. Tapi iman itu mboten cukup di dalam hati. Harus ada ikrar bil lisan. Harus ada ucapan dengan lisan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Raditu billahi rabbah, itu iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Harus ada ikrar dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan harus ada mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Jadi iman itu meyakini dalam hati, 1, 2 mengucapkan dengan lisan, 3 mengamalkan dengan anggota tubuh. Konsekuensi iman apa? Misalnya tidak berbuat kesyirikan. Konsekuensi iman apa? Misalnya harus menegakkan sholat. Nek atine iman awake ra gelem sholat, padha wae tidak beriman. Kan begitu. Nek iman niku gur sing neng ati, maka tidak ada bedanya dengan setan. Setan itu mengimani Allah. Ketika suruh sujud kepada Adam, mereka tidak mau sujud. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin, ingkar dan sombong. Ingkar dan sombong, dan termasuk golongan yang kafir. Tapi ada iman di dalam hati setan itu, kalau Allah yang menciptakan dirinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi setan, kalau orang niku beriman kok gur ning ati tok. Gur ati tok, ucapane mboten, amalane mboten, padha karo setan. Nggih, setan itu beriman. Setan itu lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir sekarang itu. Orang-orang kafir sekarang mungkin malah hatinya tidak meyakini kalau Allah itu Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Tidak meyakini mungkin kalau Allah itu satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah. Padahal setan meyakini itu. Allah satu-satunya zat pencipta, satu-satunya zat yang paling berhak disembah. Ning setan ini gara-gara mengingkari satu perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam, kemudian dinas sebagai golongan orang-orang yang kafir. Golongan kafir. Al-kafirin itu orang-orang kafir. Nah, setan berarti golongan setan-setan kafir ngoten. Golongan yang kafir. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi. Silmi niku napa?
Kalau dalam bacaan qiraat, bacaan silmi Al-Baqarah 208 ini ada 3 riwayat. Yang pertama adalah fathus kasrisin wa taskinil lam. Sinnya kasrah, lamnya sukun. Dan ini qiraah Ibnu Amir dan Abu Amr. Ibnu Amir dan Abu Amr membaca fisilmi kafah. Kemudian bacaan Ibnu Katsir dan Imam Nafi' itu membaca bi fathisin wa taskini lam, wa taskini alam. Jadi fisalmi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fissal. Kemudian bacaan A'mash membaca fathu asin wa fathil lam. Jadi sinnya fathah, lamnya fathah. Fissalami. Jadi dibaca fisalmi, fissalami. Antara 3 itu riwayat pembacaannya. Dan itu boleh sesuai dengan riwayatnya masing-masing. Tapi kalau kita baca ya qiraat Hafiz an Asim biasa, yang bacanya seperti yang ada dalam mushaf kita, yaitu fisilmika. Lah silm ini artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Qatadah dan Ikrimah. Silmi itu aslinya adalah Islam. Jadi wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Boten pilih-pilih. Aku Islam ning nek sing iki gelem, sing ayat iki gelem, ayat iki boten gelem, hadis iki gelem, hadis ini boten gelem, enggak boleh. Niku jenenge wong Islam. Wong Islam itu harus silmi itu istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah dengan tauhid, mengabdi kepada Allah secara mutlak, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan ketaatan mutlak. Meyakini hanya Allah satu-satunya Rabb, pencipta alam, pencipta kita, yang paling berhak disembah. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan ketaatan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan sami'na wa ata'na, Rasul mengatakan sami'na wa ata'na, iku wong Islam tenan. Boten sing iki gelem, sing iki ora. Sing iki kok kaya ora pas ya, kok kaya kurang apik. Lah, sing marai apik niku napa? Sing marai apik itu adalah wahyu Quran Sunnah. Sing marai apik niku bukan perasaan kita. Bahkan enten, nek kita kan wong ajam niku wong udu Arab. Nek wong Arab niku nggih enten. Nek awake dhewe maca Quran kan mboten mudeng nek ra maca artine. Wong Arab itu ada baca Quran mudeng artine ning ora seneng di sebagian ayat. Dan itu termasuk bentuk kekufuran. Niku padha karo du Islam, percuma. Islamnya batal niku. Jadi maca Quran auzubillah. Misalnya maca di ayat tertentu kok kaya ora seneng dengan bunyi ayat itu. Akhirnya dia memberikan isyarah biliat, isyarat dengan tangannya. Misalnya maca Quran, jadi karo maca Quran karo ayat apa iki? Mungkin kan gitu. Mosok ngene to kok kaya rapas. Kok kaya rapas sih lumangsamu utekmu luweh pinter dibandingkan wahyu gitu kan? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi yaqulu ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wong iman yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan niku nek enten Quran enten sunnah sami'na wa ata'na. Mudeng ra mudeng, masuk akal enggak masuk akal, abot napa enteng, pokoke sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Niku jenenge wong Islam. Itulah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Mboten pilih-pilih. Kecuali urusan memang yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, monggo. Mboten enten ning Quran, mboten enten ning Sunnah, monggo, bebas. Pilih endi, sing penting mboten nabrak syariat Quran dan syariat Sunnah. Ning sing enten ning Quran dan Sunnah, ya harus sami'na wa ta'na. Ngerti kuwi ning Quran Sunnah enten saka pundi? Saka pengajian, saka ngaji, saka maca, saka berguru. Supaya tahu.
Oh, berarti ini ada. Nek nggak tahu tanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada ulama, orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ngoten. Jadi masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ini ngoten niku, mboten pilih-pilih. Karena ada syariat yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal kita, karena akal kita yang lemah, bukan syariat itu yang salah. Sehingga Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu cintai itu justru buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu kebaikan untuk kita dan kita tidak lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sing nyiptak awake dhewe sinten? Gusti Allah. Sing ngerti kebaikan untuk makhluknya sinten? Sang pencipta. Ngoten kudune. Kita tidak lebih tahu kebaikan untuk kita sendiri dibandingkan Allah. Mergo sing gawe urip awake dhewe niku Allah. Itu harus kita masukkan di dalam hati kita. Makanya masuklah ke dalam Islam kafah. Secara keseluruhan syariat Allah niki semuanya. Baik yang kita suka atau enggak suka, baik yang masuk akal atau tidak masuk akal, baik yang berat ataupun ringan. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi silmi tadi artinya Islam. Ada yang menafsirkan riwayat Ibnu Abbas menyebutkan at-ta'ah, ketaatan. Ketaatan. Makanya Islam tadi al-istislamu lillahi bitauhid, mengesahkan Allah dengan tauhid, bahwasanya Allah yang paling hak berhak disembah, Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah sang pembuat hukum. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, yang kedua tadi apa? Tunduk dengan ketaatan. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran dan pelaku kesyirikan dan kekufuran. Niki. Jadi nggak boleh amor wong musyrik, amor wong dalam arti nek gur misalnya tonggone syirik, tonggone kafir, nah itu urusan masing-masing. Tapi ketika ada kesyirikan, ada keburukan, ada kekufuran, boten itu melu nyengkuyung niku nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi ini masa-masa Desember ini nanti sudah. Enek sing jenenge Natal, Christmas, enten sing jenenge tahun baru dan lain sebagainya. Itu semua disebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu artinya kedustaan. Maknanya apa? Perayaan yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang mukmin yang masuk ke dalam Islam secara kafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, itu tidak boleh condong kepada orang-orang kafir. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 109. Coba nanti dibuka. Al-Baqarah 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi banyak dari ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, law yaruddunakum min ba'di imanikum. Mereka ingin awake dhewe niki metu dari keimanan. Metu dari keislaman. Iya. Mula wong Islam do melu-melu acara kesyirikan, melu-melu nopo-nopo, niku memang target mereka. Gen wong Islam niku melu ikut kepada keburukan-keburukan itu. Waddal ladzina kafaru min ahlil kitab, ahli kitab niku Yahudi Nasrani. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum, supaya kita kembali dari keimanan kita. Maksudnya apa? Murtad. Mboten lagi berpegang teguh kepada Islam secara keseluruhan, ning nopo? Gen melenceng. Kufaran hasadan min indi anfusikum. Karena apa? Karena mereka hasad. Hasad niku nopo? Iri, dengki. Kok kowe iman yo penak men engko bakal mlebu swarga, digodho, gen ra mlebu surga. Ngoten. Min indi anfusihim, dari mereka iri, dengki terhadap orang beriman. Mula wong iman iki gen melu-melu piye? Itu. Dan itu banyak. Kalau Desember ini kan biasanya Natal, terus tahun baru. Ini satu paket.
Tahun baru nopo? Masehi. Masehi itu maksudnya Al-Masih. Masih Isa alaihi salam. Sing netapkan sinten boten wong iman. Yang menetapkan itu orang Romawi. Namanya Julius Kaisar. Raja Romawi namanya sinten? Romawi Kaisar. Nek Persia Raja Romawi namanya Kaisar. Nek Raja Persia Kisra. Mesir Fir'aun. Ethiopia Habasyah Najasyi. Jadi Najasyi itu Habasyah, Romawi itu apa Kaisar atau Kaisar. Furs Persia berarti Kisra, begitu. Kalau negara-negara republik presiden, kalau raja-raja ya tinggal daerah-daerahnya memiliki nama masing-masing. Tapi yang jelas Kaisar Romawi itu orang kafir, bukan orang Islam. Entah kemudian mengikuti, karena dulu di tahun ke-8 sebelum Masehi, niku Julius Kaisar Romawi niku menetapkan jumlah bilangan bulan itu cuman ada 10 waktu itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Surat At-Taubah. Allah menetapkan 1 tahun itu enten rolasasi. 12 bulan. Dimulai dari bulan Januari. Oh, lah iya. Moha, terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mboten apal, Bu? Ngono yang ngaku Islam. Apalagi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sing Hijriah ya kudu diapal, niku 12 bulan. Ngoten niku. Maka ya karena awake dhewe niki kulino nganggo tanggalan Masehi. Nggih mboten napa-napa ngerti tok ning kudune sing Hijriah kudune nggih ngerti supaya imbang. Nah, kalau Kaisar Romawi Julius niki wau itu menetapkan cuma 10 bulan. 10 bulan. Dan 1 tahunnya itu hanya ada 305 hari. Cuman ada 305 hari. Dan itu terus ditetapkan yang akhirnya untuk perayaan awal tahun Masehi itu dia Kaisar Romawi ini tadi kemudian diskusi dengan para astronom, para macam-macam itu. Akhirnya ditetapkan tanggal 1 Januari sebagai apa? Untuk perayaan Idul Milad. Itu namanya perayaan untuk lahirnya Isa. Kalau dalam jenengan buka surat Al-Furqan ayat 72. Al-Furqan ayat 72 Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan atau bersaksi sumpah palsu, sumpah dusta atau perbuatan dusta. Lah, perbuatan dusta ini ditafsirkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah huwa asya'anin. Asya'anin. Sya'anin niku napa? Perayaannya orang Nasrani merayakan masuknya Isa Al-Masih ke dalam Baitul Maqdis. Itu perayaan orang-orang kafir. Jadi kita nggak usah, jangan sampai kemudian ikut-ikutan, kemudian memberikan ucapan selamat. Kenawa EDW selamat. Nek kita memberikan ucapan selamat, misalkan ucapan selamat kepada orang yang merayakan Natal.
Padahal Natal itu orang Nasrani yang menganggap Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Dan menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Sakniki, kesyirikan, persekutuan terhadap Allah, wong nganggep Nabi Isa niki putrane Gusti Allah, itu kan berarti berdusta atas nama Allah. Mosok berdusta atas nama Allah malah jenengan kei ucapan selamat itu terus pripun? Lah terus pripun ta tanggane wong kafir duwe perayaan ngoten nek awake dhewe Idul Fitri, Idul Adha kono ngucapke selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari Idul Adha. Ning nek kono duwe hari raya mosok kene mboten ngucapke. Nggih mboten ngucapke no. Lah ngopo? Lakum dinukum. Nah, ayatnya apal kabeh to niku. Ning prakteke mumet. Lakum dinukum waliyadin enek. Nek mereka memberikan ucapan selamat kepada kita, ya niku lowong. Lowong niku maksudnya nggih, memang sudah sepantasnya hari raya kaum muslimin niku diucapkan selamat oleh semua manusia. Karena memang hari rayanya kaum muslimin itu adalah keselamatan, adalah kesucian, adalah kemuliaan. Ini hari rayanya wong kafir itu adalah persekutuan terhadap Allah, kekufuran, kesyirikan. Ngapain? Nek urusan urip bertetangga aku nek masak oke sok-sok dikei, saling menjaga, tidak saling menyakiti lah niku urusan dunia. Urusan bertetangga betul. Saling memberi, saling tapi nek urusan din, urusan agama Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Enggak boleh kemudian dicampur adukkan. Enggak boleh. Peh kono ngucapke selamat gawe dhewe terus awake dhewe ngucapke selamat. Enggak boleh. Padha wae jenengan ngei ucapan selamat kepada orang yang menganggap Isa itu anak Allah. Gitu? Jangan ngasih selamat sementang wae. Ah mungkin nek dhek nagih kowe kok ora ngucapke selamat ning aku. Nek niku ora pakal ya niku. Kowe nek Idul Fitri tak ucapke selamat, mosok aku Natalan aku iki ora mbok ucapke selamat. Piye jenengan jawab nek enek sing nagih ngoten? Lakum dinukum. Gue deh malah teko apa kui? Oh itu ayat ini surat ini malah mlebu Islam lho piye? Gitu. Orang malah melu. Pekewoh niku apik. Ning pekewoh pada tempatnya. Pekewoh sopan santun. Aturan Jawa niku apik. Ning sok-sok bablasan niku wae. Ngawur. Nggak boleh. Makanya surat napa tadi Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kiram. Kalau kita melewati sesuatu yang sifatnya sia-sia, marru kilama, dilewati mawon. Enten perayaan yang buruk, ada acara yang buruk, acara kebid'ahan, acara yang tidak baik, lewati saja dengan menjaga kemuliaan. Orang malah melu, orang malah mengucapkan selamat, nggak boleh. Makanya kata Ibnu Sirin asy'ani. Ada yang menafsirkan, ahli tafsir mengatakan a'yadul musyrikin. Ibnu Umar dan yang lainnya, qala Mujahid, Imam Mujahid menafsirkan ayat Al-Furqan ayat 72, kata Imam Mujahid adalah a'yadul musyrikin, yaitu hari rayanya orang-orang musyrik. Hari rayanya orang-orang kafir itu nggak boleh kita berikan ucapan selamat. Ning nek anake lahir selamat atas kelahiran ngoten apa-apa. Ning pas hari rayanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir enggak boleh. Padha wae awake dhewe memberikan selamat niku napa sih? Selamat niku napa? Salam. Selamat niku salam, keselamatan. Padahal ucapan salam itu adalah ucapan malaikat kepada calon penduduk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ucapan salam niku, ucapan kita sesama orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wong Yahudi Nasrani boleh enggak? Enggak boleh. Mosok assalamualaikum, selamat bagimu. Menyekutukan Allah, selamat nopo? Ciloko ya. Betul enten selamat. Makanya enggak boleh Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wong kafir jenengan assalamualaikum enggak boleh. Terus gimana nggih? Selamat pagi atau monggo, sugeng enjang.
Sugeng Sugeng Riyadi mah. Sugeng rawuh ngoten ampun salam. Nyuwun 1000, nyuwun 1 juta, nyuwun 2 juta ngoten ora apa-apa. Tapi kalau salam nggak boleh. Salam itu ucapan keselamatan bagi penjaga surga untuk penduduk surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Tidak boleh ucapan selamat itu diberikan kepada orang kafir. Memberikan selamat kepada kekufuran, nggak boleh. Makanya disebutkan ayat Al-Furqan ayat 72 itu, jangan baca tafsir-tafsir, semuanya mengarah kepada hari rayanya orang kafir. Hari rayanya orang kafir. Tidak boleh. Ada sebagian orang mengatakan hari raya itu kan cuman istilahnya adat istiadat. Nek adat kan rapopo, nggak ada hubungannya dengan ibadah. Ada yang bilang gitu. Nggak ada hubungannya dengan ibadah. Piye? Genah-genah dia menyembah Masih Isa bin Maryam. Isa anak Maryam dianggap anak Tuhan, kemudian dijadikan Tuhan, dijadikan sesembahan, atau minimal dijadikan anak Tuhan. Enek sing menjadikan Tuhan, enten sing menjadikan anak Tuhan. Padha wae. Padahal Allah itu lam yalid walam, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kok terus nganggep Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah mosok dianggap kebiasaan. Jangan kalau belajar usul fikih, niku enten kaidah bunyinya al-adatul muhakkamah. Jadi adat kebiasaan, adat istiadat, adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Adat kebiasaan itu di dalam syariat boleh malam yukhalif asyar, selama dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Adat wong Jawa niku akeh sing apik. Adat napa wae boleh-boleh saja. Sing penting tidak menyelisihi syariat. Nek sing menyelisihi syariat berarti adat ini harus dibuang. Itu. Adat harus dibuang kalau menyelisih syariat. Kalau enggak menyelisih syariat, monggo. Karena urusannya lakum dinukum waliyadin. Urusannya kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Gena mboten? Nah niku. Itu urusannya. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga surat Al-Furqan ayat 72 jelas. Wa idza marru billahi marru kirana. Nek iso ditinggal. Enek keburukan, kesyirikan, kemungkaran dilewati tok mawon. Untuk menjaga kemuliaan. Tapi nek malah ngucapke, malah melu nyengkuyung, malah melu, itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Itu namanya tolong menolong dalam keburukan dan permusuh. Tidak boleh. Ini bukan masalah adat. Ini masalah syariat. Di mana Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad disebutkan lamma dakhalal Madinah. Jadi Kanjeng Nabi awal-awal masuk ke kota Madinah niku melihat penduduk Madinah merayakan 2 hari raya besar. 2 hari raya besar namanya Nairus dan Mahrojan. Nairus dan Mahrojan. 2 hari raya besar. Bar niku Kanjeng Nabi tanglet mahadanil yauman. 2 hari raya apa ini kalian rayakan? Kemudian mereka mengatakan kunna nal abu fihi mafil jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah dhisik awake dhewe pun kulino ngerayakan 2 hari niki ya Rasulullah. Bar niku napa Kanjeng Nabi ngendikan innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma. Allah telah menggantikan 2 hari rayamu itu dengan 2 hari raya besar Islam yang wajib kamu rayakan, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha kalih Idul Fitr. Jadi perayaan lain nggak ada. Maksudnya perayaan apapun hari-hari tertentu yang terulang setiap tahun itu nggak ada. Apalagi perayaan-perayaan yang sifatnya ada hubungannya dengan persekutuan atau mendustakan Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi Rasulullah ketika menghilangkan hari rayanya penduduk Madinah,
diganti dengan 2 hari raya Islam, berarti 2 hari raya selain 2 hari raya Islam itu nggak boleh diikuti. Yang secara adat tidak boleh disebut adat. Apalagi hari rayanya orang kafir. Makanya Umar bin Khattab mengatakan iyyakum warutanatal aajim. Umar bin Khattab mengatakan, jauhilah atas kalian lisan-lisan orang-orang barat, orang-orang ajam selain orang Arab. Maksudnya apa? Maksudnya berbicara dengan bahasa kafir itu saja sama Umar tidak disukai. Meskipun kalau masalah bahasa mungkin longgar dan boleh-boleh saja. Jenengan nek neng misalnya neng luar negeri iso bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Nek neng Arab iso bahasa Arab, nek neng Jepang iso bahasa Jepang, neng Korea iso bahasa Korea. Enggak apa-apa. Tapi itu pun sama Umar dibenci. Jauhilah atas kalian lisan-lisan orang ajam. Lisan-lisan orang ajam. Wa an tusyariku fi idihim, dan jauhilah atas kalian untuk ikut terhadap perayaan hari besar mereka. Fi kanaisihim, di gereja-gereja mereka atau dimanapun. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kalau Umar bin Khattab itu melarang kita untuk berbicara dengan bahasa mereka, apalagi ikut ke dalam perayaan mereka, tambah nggak boleh. Nek jenengan gur mlebu istilahnya mlebu gereja, mlebu tempat ibadah orang kafir, itu sebenarnya aslinya tidak ada larangan. Tapi nek pas hari perayaan niku dadi larangan. Karena istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah pernah ketika ke Habasyah kemana itu masuk ke gereja-gereja. Guru mlebu tok pengen ngerti nggak apa-apa. Ini nek pas acara perayaan mereka jenengan mlebu ya sudah, berarti ketut podo. Berarti podo karo mereka. Sehingga tidak ada batasan. Padahal antara Islam dengan kekufuran niku kudu enten batas. Boten terus awur-awuran, harus ada batas. Iyyakum warutanatal aajim wa antusyariku fi idin, jangan ikut terhadap hari raya mereka. Jadi melu mboten angsal berikan ucapan selamat juga nggak boleh. Niku diingat. Karena itu tadi apa? Itu adalah ibadahnya mereka. Itu ibadah, bukan hanya adat. Nek adat niku acara kumpul, makan-makan, misalnya RT setiap bulan apa makan-makan, tanggal piro makan besar bareng dan lain sebagainya. Lah itu mungkin bisa dikatakan adat. Lah ini hari perayaan mereka. Merayakan bahwasanya Isa itu anak Tuhan, merayakan bahwasanya hari kelahiran Isa dan lain sebagainya. Padahal Isa itu adalah nabi, salah satu dari nabi Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi, termasuk ulul azmi niku sinten mawon? Nabi niku jumlahnya enten pinten? 25. Ya bener ya salah niku. Nabi dan Rasul yang tertera di dalam Al-Quran nggih bener 25. Niku sing enek ning Quran. Lah sing boten enten. Allah mengatakan dalam Al-Quran, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ayat pinten niku? Nek arep digoleki. Ayate lali. Naqsus. Surat An-Nisa ayat 164. An-Nisa 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dadi enten nabi dan rasul sing yang diceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada rasul dan nabi sing boten diceritake. Berarti kita beriman, rukun iman itu enten pinten? 6. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada
Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat, dari akhir. Yang keenam iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, yang ketiga tadi atau yang keempat tadi iman kepada nabi dan rasul itu terbagi menjadi dua. Jadi jenengan nek gur ngimani di dalam hati nabi dan rasul niku jumlahe gur selawe niku keliru. Jadi mengimani nabi dan rasul niku enten kalih. Iman secara umum dan iman secara khusus. Lah, iman secara khusus niki yang kedua, iman secara khusus ini mengimani nabi yang kita tahu namanya dalam Al-Qur'an. Adam, Idris, Nuhud sampai Muhammad SAW. Lah yang pertama niki iman secara umum niki kudu ngimani kabeh nabi dan rasul yang pernah Allah turunkan, yang pernah Allah utus di bumi. Jumlahnya pinten lah niku ulama berbeda pendapat. Kalau dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dari Abu Dzar disebutkan salatsumi'ah wa bid'ata asyar, 300 sekian belas rasul. Kalau dalam riwayat Abu Umamah dari Abu Dzar, kam wafa al-anbiya, berapa jumlah nabi? Kemudian disebutkan di situ mi'atu alf wa khamsan wa arba'ina alfa. Petang kula. Nggih. Mi'atu alf wa arba'ah wa ishruna alfa. Gitu. 124.000 nabi. 124.000. Itu dalam riwayat Abu Umamah. Minhum, dari 124.000 niku ada salatsumi'ah wa khamsata asyara rasulah, 315 rasul. Jadi 124.000 dijikuk 315 niku rasulnya. Nek nabinya secara umum nabi dan rasul 124.000 dijikuk rasulnya 315. Ning yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an niku hanya 25. Jadi kita nek gur mengimani nabi selawe niku tok, iman kepada nabinya belum sah. Mulai saat ini diganti mengimani seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Pun rampung. Baik yang kita tahu namanya ataupun yang kita tidak tahu nama. Karena dalam surat An-Nisa tadi dikatakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ada nabi dan rasul yang diceritakan kepada Nabi Muhammad, ada nabi dan rasul yang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi mboten ngerti, neng Quran nggih mboten enek, otomatis awake dhewe ya ora ngerti. Neng tetep kudu wajib diiman. Pun paham? Jadi tidak hanya mengimani 25 nabi. Semua nabi yang pernah Allah utus wajib kita imani. Wajib kita imani. Neng sing secara khusus, ayo boleh sapa kowe? Sini. Oh, boleh. Jadi begitu. Jadi nabi niku jumlahnya kata. Pokoknya sak katae kaya napa wae awake dhewe mboten ngerti, pokoknya diimani. Nabi sing tahu diutus Allah kita imani semua. Baru setelah itu kita mengimani 25 nabi yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah terus ada nabi yang disebut dengan ulul azmi. Fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul. Ulul azmi. Ulul azmi itu yang pinten? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulul azmi minar rusul. Itu ulul azmi. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul, bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu rasul yang terpilih. Minar rusul, dari para rasul. Nah, jangan sampai kemudian kita mudah lengah dan mudah
mudah melenceng. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah ayat 48. Likulli minkum syir'ah. Jadi syir'ah itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu diberikan syariatnya dan manhajnya, jalannya. Diberikan jalan. Mula tadi kalau kita beri contoh nabi dan rasul, napa bedane nabi kali rasul niki? Selonjor mriki mboten napa-napa. Boleh. Sendenan golek sendenan mriki nggih hangsal. Khusus sing sepuh tapi sing nom ra itu. Sepuh niku berarti di atas 65 tahun. Selonjor mriki angsal Bu monggo. Senden mriku nggih angsal. Khusus sing sepuh lho nggih. 60 tahun ke atas. Naam. Jadi likulli minkum syir'atan wa minhaj. Nek nabi itu dia tidak diturunkan kepadanya syariat khusus. Nabi niku ngikut syariat Rasul sebelumnya. Nabi niku ngikut syariat Rasul sebelum. Nek Rasul niku diberikan syariat khusus yang menghapus syariat sebelumnya. Mula nek wong Yahudi ketika itu di zaman Nabi Musa pengikut Taurat niku muslim. Yahudi di zaman Musa yang ikut Taurat muslim. Mergone ikut rasulnya yaitu Musa alaihi salam ngikut syariat rasulnya. Neng begitu Allah utus Nabi Isa, Rasul juga ini, dengan syariat baru, yaitu Injil, maka Taurat sudah tidak berlaku. Taurat tidak berlaku. Kabeh uang kudu melu syariat Injil. Karena syariat yang Allah turunkan itu, yang terbaru akan menghapus yang lama. Makanya di masa Nabi Isa kalau orang itu masih mengikuti Taurat dan tidak mau beriman kepada Injil, maka orang Yahudi di masa Nabi Isa itu kafir. Paham sampai di sini? Barniku setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, berarti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa berupa Taurat dan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa berupa Injil terhapus dengan syariat Al-Quran. Mula di zaman Nabi Muhammad SAW, nek wong boten iman kepada Al-Quran, jek tetap ngimani Taurat kalih Injil, maka hukumnya kafir. Dalilnya pun di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil nggih. Sak jam, 5 menit ngas. Boten ngantuk toh? Semangat ibu-ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan solehah semua. Dan suaminya soleh semua. Anak-anaknya soleh-solehah semua. Masuk surga semua insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Niku sing disuwun nggih to. Gur sukses donya tok ora ngerti agama tiwas cilaka. Donyane rong karon etuk, akhirate remuk kan ngoten. Ning nek akhirat sik donyane melu. Makanya ketika orang itu tujuannya akhirat, entuk donya akeh napa sithik niku padha wae. Hanya cara menggunakan rezeki dari Allah itu yang patut kita tilik dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Niku. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya. Nah, niku wau. Innal ladzina kafaru. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab niku sinten dek? Oh, Yahudi, Nasra, wal musyrikin, dan orang-orang fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam kekal. Nek Yahudi di masa Musa muslim yang ikut Taurat. Nasrani di masa Isa
Muslim yang ikut Injil niku Muslim. Tapi begitu ada Al-Qur'an, wong-wong niki kudune langsung melu Al-Qur'an karena Al-Qur'an melengkapi Taurat dan Injil dan menghapus syariat Taurat dan Injil. Dan Al-Qur'an ini kekal sampai hari. Nek Taurat digantikan Injil, Injil digantikan Al-Qur'an, Al-Qur'an kekal sampai hari kiamat. Sinten mawon sing ora nderek Al-Qur'an ini berarti disebut oleh Allah kafir. Meskipun dia mengimani kitab-kitab sebelumnya. Paham sampai di sini? Nah, niku. Itulah makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu barangkali cukup jelas, singkat, padat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh satu pertanyaan dari bapak-bapak, satu pertanyaan dari ibu-ibu. Nek enggak ada. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mensikapi hari raya itu kan, misalnya dikasih makanan dan berhubungan untuk hari raya itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua jawaban. Misalnya kita diberikan makanan oleh orang-orang kafir. Pemberian ini ada dua. Yang pertama, hadiah. Pemberian di hari-hari biasa selain hari raya. Misalnya tonggone jenengan orang Nasrani. Jenengan sok ngekei, DE sok ngekei, selama itu bukan sembelihan, itu halal. Ning nek belehan, nah niku bahaya. Nek DE mbeleh dhewe kan jadi tidak halal. Karena tidak halal hewan sembelihan itu ketika disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Gitu? Jadi nek boten sembelihan dikai tonggone orang kafir, apapun agamanya, pokoknya kafir selain Islam, niku boleh-boleh saja. Jenengan ngekei DE nggih itu. Tapi ketika pemberian yang kedua ini, ketika diberikan di hari raya mereka, itu lebih baik tidak diterima. Nek kita tanya makan, misalnya dikei roti ini halal. Niku roti ini tetap hukumnya tetap halal, mboten dadi haram. Selain sembelihan. Nek pas hari raya terus dikei, terus ditompo, niku kalau istilahnya ketika kita menerima itu berarti seakan-akan kita ridho terhadap perayaan itu. Gitu. Katakan saja ngapunten kula mboten nampi, wis arep ngopo. Tapi nek hari-hari biasa boleh. Nek pas misalnya pas Natal jenengan dikei hadiah Natal. Meskipun barangnya itu barang halal untuk dimakan, nek iso pun kula mboten nampi. Jeng mawon. Wong biasane nggih king jenengan kula tampi. Ning pas niki mboten kula tampi. Ampun, pekewo yo. Niku wau ruwete. Ruwete pekewo niku wau sing rada ruwet niku. Jadi nek hari biasa monggo selama bukan sembelihan. Tapi nek pas hari raya ini lebih baik ditolak. Pun mboten ngapunten mboten nampi niki. Dah, dek wingi nampi, oh nggih, dek wingi nampi, jeng-jeng nggih nampi nek niki mboten. Pripun? Oh nggih. Oh, mungkin jenengan poso tambah dawa meneh nggo buka ngono malah repot. Wong niku nek kok kan pekewo ngoten niku. Ngapunten nembe siam, mboten napa-napa nggih buka lah malah ngoten. Mboten nampi wis rampung. Lah ndek wingi nampi, nggih ndek wingi nampi. Jeng-jeng nggih nampi niki mboten. Baru karo dhek didelekke, oh tak keke sesuk wae nek kan ngoten. Ning niku mboten napa-napa, sing penting sudah bukan harinya. Sing penting hari H pas perayaan itu harus dihindari. Harus dihindari. Supaya apa? Tidak kelihatan loyal, tidak kelihatan ridho terhadap acara tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu. Iya.
Ya hari selain hari rayanya nggak apa-apa. Ijek merayakan. Lah masalah ini ku nek ijek perayaan ijek cedak niku nek rodok engko wonten rodok mending. Ah ibu-ibu enten? Monggo. Perayaan makan-makan di kantor. Muslim diundang untuk makan-makan perayaan mereka. Gak usah datang. Jenengan nyambut gawe tok bar niku mulih. Mengke bar kerja enten niki sing Nasrani ada perayaan makan-makan di kantor, nyambut gawe bar niku pamit mulih, kula enten pengajian. Rampung. Nggih to? Nggih daripada ikut perayaan orang kafir tiwas ngregeti ati. Ngapunten kula enten kalih bapake janjian. Ngapunten ajeng dolan kalih rencang-rencang. Ngapunten enten pengajian. Ngapunten pun ngantuk arep turu, ngoten aman. Jadi nek jelas itu perayaan mereka buat hindari. Nyambut gawe rampung wangsul. Toh ya mboten gagas. Ngapunten niki salah enten acara. Oh nggih monggo. Nggih toh. Napa dadak pekeu-pekeu? Napa arep teko acarane napa? Lah penting napa mboten? Nek ngoten karek ditunyul ngoten wae. Wallahu taala. Kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la taj'al jam'ana hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal mu'tadin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Allahumma alayka bitaghiyatil alami ajma'in. Allahumma alayka bitaghiyatil alami ajma'in. Allahumma alayka bitaghiyatil alami ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.